Di era di mana kecerdasan buatan, robotika, dan sistem otonom menjadi penentu daya saing bangsa, embedded system adalah jantung dari seluruh teknologi tersebut. Dari sensor hingga keputusan, dari sinyal hingga aksi nyata. Selamat datang di kelompok riset Embedded System. Bersama, kami mengembangkan inovasi yang aplikatif dan berdampak. Kami adalah kelompok riset embedded system elektronik, sebuah tim multidisiplin yang mengembangkan sistem elektronik cerdas, penggabungan hardware presisi, software real-time, kontrol, AI, dan IoT dalam satu sistem yang utuh, handal, dan siap diterapkan. Riset kami tidak berhenti pada teori. Kami merancang dari level arsitektur sistem, menguji pada perangkat nyata, dan memvalidasi pada kondisi operasional sesungguhnya. Dari microcontroller hingga edge computing, dari kontrol presisi hingga sistem otonom. Fokus riset kami adalah AI pada embedded dan edge intelligence, IoT, dan cyber physical system, robotik dan kontrol sistem, serta sistem elektronik kritikal real-time. Teknologi yang kami kembangkan dirancang untuk handal, The efisien, technology dan we aman. developed is designed to be reliable, efficient, and Hasil riset kami diarahkan pada dampak nyata untuk industri, untuk kelayanan publik, dan untuk kemandirian teknologi nasional. Dari prototipe hingga produk, dari paten hingga lisensi, dari laboratorium menuju implementasi lapangan. Kami percaya inovasi besar lahir dari kolaborasi. Karena itu, kami membuka ruang kerjasama dengan industri, pemerintah, akademisi, dan startup teknologi. Bersama, kami mengubah riset menjadi solusi, dan solusi menjadi nilai ekonomi dan sosial. Kali ini, kami akan menjelaskan tentang hak cipta perangkat lunak pada sistem tertanam terdistribusi untuk akuisisi data pemantauan hutan gambut. Ciptaan ini digunakan untuk akuisisi data beberapa sensor yang terintegrasi untuk pemantauan kawasan hutan gambut. Sensor yang digunakan diantaranya sensor untuk pengukuran tanah dan sensor untuk pengukuran udara. Secara hardware, sistem ini terdiri dari beberapa subnode dan satu masternode. Subnode ini sesuai dengan sensor-sensor yang akan digunakan. Perangkat lunak yang diajukan kali ini akuisisi data untuk 3 subnode, yaitu yang pertama subnode AWS, Automatic Weather Station, yang terdiri dari data suhu udara, kelembaban udara, tekanan, arah dan kecepatan angin, intensitas cahaya, PM2,5, PM10, dan curah hujan. Subnode yang kedua yaitu subnode GWL yang mampu membaca data tinggi muka air tanah. Subnode yang ketiga yaitu subnode soil moisture yang membaca data suhu dan kelembaban tanah pada kedalaman yang berbeda-beda. Pengambilan data dilakukan secara terdistribusi dan berkomunikasi satu sama lain menggunakan protokol CAN bus. Pemrograman dilakukan menggunakan Arduino IDE dan menggunakan beberapa modul berbasis AVR untuk akuisisi data tiap sensor. Sedangkan masternode berfungsi untuk mengumpulkan dan memproses data dari subnode-subnode. Langkah pertama untuk menyalakan perangkat lunak ini yaitu dengan cara menyalakan power dari hardware yang telah terpasang. Kemudian buka aplikasi Teratem atau aplikasi serial monitor lainnya. Pilih port untuk berkomunikasi dengan hardware dan atur baud rate dan pengaturan lainnya, sehingga data dapat tampil di layar monitor, seperti yang tertera di layar tersebut. Dengan demikian, data monitoring dapat ditampilkan dan perangkat lunak akuisisi data berjalan dengan baik.
Riset pengembangan sistem navigasi elektronik Autonomous Surface Vehicle berbasis FPGA. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan sistem elektronik berbasis FPGA untuk mengendalikan pergerakan Autonomous Surface Vehicle atau ASV. ASV merupakan kendaraan otonom atas permukaan air yang dapat membantu pemantauan atas dan bawah air. Kegiatan pemantauan ini dapat beresiko bila dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, ASV berguna untuk mengurangi resiko tersebut. Jantung dari ASV adalah sistem navigasi elektronik. Dalam kegiatan riset ini dikembangkan sistem navigasi berbasis FPGA. FPGA dipilih karena merupakan sistem digital elektronik yang dapat bekerja paralel sehingga diharapkan memberikan hasil yang optimal. Kegiatan ini dimulai dari tahun 2025 dengan pembiayaan Rumah Program Deteksi Bawah Air, Organisasi Riset Elektronika dan Informatika BRIN. Selain dilakukan oleh periset kelompok riset Embedded System, kegiatan ini juga dibantu oleh mahasiswa magang dari Institut Teknologi Sumatera, Universitas Islam Negeri Jakarta, Universitas Indonesia, dan Universitas Brawijaya. Kegiatan riset yang dilakukan antara lain desain PCB, perakitan sistem, dan pengujian. Pengujian daya dorong underwater thruster menggunakan timbangan. Pengujian kendali jarak jauh thruster menggunakan LoRa. Bisa tidur tenang kamu. Sip. Coba lepas tangannya. Pengujian underwater thruster di dalam bak air. Pengujian sensor ultrasonik kedap air untuk pemantauan keadaan lingkungan sekitar. Pengujian lapangan di Danau Biawak Puspitek Serpong. Kegiatan riset ini masih berlanjut untuk menyempurnakan sistem navigasi sehingga dapat diterapkan dalam kondisi sebenarnya. Pengembangan sistem navigasi RTK GNSS dan Vision YOLO dengan kontrol NLP Transformers untuk decision making penghindaran lubang jalan otonom pada kendaraan otonom. Penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem otonom adaptif untuk kendaraan listrik otonom dalam mengatasi tantangan penghindaran lubang jalan. Kerusakan infrastruktur memicu kerugian operasional dan potensi kerusakan kendaraan. Untuk mencapai decision-making penghindaran yang cerdas, sistem ini mengintegrasikan navigasi presisi tinggi RTK GNSS dan deteksi objek real-time Vision YOLO. Inti inovasi terletak pada pemanfaatan arsitektur NLP Transformers sebagai modul pembuat keputusan decision-making policy. Data sensor meliputi posisi, jarak, lebar, dan sudut lubang dikodekan sebagai token input. Melalui mekanisme self-attention, model transformer menimbang konteks spasial temporal kompleks dan menerjemahkannya menjadi urutan perintah kontrol high level yang aman dan efisien, berupa sudut servo, kemudi, dan kecepatan motor. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan manuver penghindaran yang mulus dan adaptif, diikuti dengan recovery jalur yang cepat. Implementasi kontrol NLP Transformers dalam fungsi sequence modeling ini menawarkan kontribusi signifikan dalam bidang sistem otonom, melampaui kemampuan kontrol tradisional, dan memberikan solusi yang efektif untuk peningkatan keamanan, efisiensi pada kendaraan listrik otonom. Sistem IoT dan desain kontrol deep learning dalam peningkatan performa motor BLDC untuk teknologi kendaraan listrik otonom. Pemantauan performa motor brushless DC (BLDC) merupakan komponen krusial dalam optimasi dan efisiensi kendaraan listrik otonom. Motor BLDC dikenal karena efisiensinya yang tinggi dan kebutuhan pemeliharaan yang rendah, menjadikannya pilihan utama dalam teknologi kendaraan listrik.
Riset ini membahas sistem monitoring performa motor BLDC dan sistem kendali cerdas yang diterapkan pada kendaraan listrik otonom dengan fokus pada aspek-aspek kritis seperti kecepatan, tegangan, arus, suhu, dan konsumsi daya. Sistem monitoring yang dirancang mengintegrasikan sensor-sensor dan algoritma pemrosesan data serta pengendalian untuk secara real-time mengawasi kinerja motor BLDC, mengidentifikasi potensi masalah, serta memberikan umpan balik yang diperlukan untuk mengoptimalkan sistem kontrol kendaraan. Untuk mendesain sebuah sistem kendali, terlebih dahulu melakukan identifikasi model motor BLDC berdasarkan data input-output menggunakan persamaan umum linear time invariant dan metode pembelajaran neural network. Sistem kendali yang dirancang kontrol deep learning dengan memanfaatkan teknik analisis data dan pembelajaran mesin. Diharapkan sistem ini mampu mengantisipasi dan mengatasi gangguan performa secara proaktif, meningkatkan keandalan dan efisiensi motor BLDC. Dalam penelitian ini, data sensor akan dikirimkan ke platform IoT melalui protokol komunikasi MQTT untuk analisis dan pemantauan secara real-time. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa implementasi sistem monitoring yang efektif dapat memperpanjang umur motor, mengurangi resiko kegagalan, dan meningkatkan keseluruhan performa kendaraan listrik otonom. Video ini menampilkan pengembangan dan pengujian Surgical Robotic System sebagai bagian dari riset robotika medis yang bertujuan mendukung prosedur bedah minimal invasif. Surgical Robotic System ini memiliki 5 degree of freedom yang memungkinkan fleksibilitas gerakan menyerupai manipulasi tangan manusia. Derajat kebebasan tersebut meliputi slide, pusat jepit, roll, dan pitch yang bekerja secara terintegrasi dalam mendukung akurasi pergerakan alat bedah. Selanjutnya, dilakukan pengujian pergerakan setiap derajat kebebasan secara terpisah untuk memastikan respons sistem yang stabil dan konsisten. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja mekanik serta kesesuaian gerak dengan perintah kendali. Pengujian dilanjutkan dengan movement testing menggunakan wired controller. Melalui pengujian ini, sinkronisasi antara sistem mekanik, aktuator, dan sistem kendali dapat diamati secara langsung. Setiap perintah yang diberikan direspons secara real-time oleh robot. Sebagai pengembangan lanjutan, ditampilkan telecontrol system dengan koneksi nirkabel yang masih dalam tahap pengerjaan. Sistem ini memungkinkan robot dikendalikan melalui antarmuka berbasis web. Sementara itu, mekanisme putar jepit memungkinkan alat bedah berputar pada sumbu longitudinalnya, sehingga manipulasi objek dapat dilakukan tanpa mengubah posisi utama lengan robot. Gerakan slide memungkinkan instrumen bergerak maju dan mundur secara linier untuk mengatur kedalaman penetrasi secara presisi. Pada bagian dasar sistem, terdapat mekanisme roll dan pitch. Gerakan roll memungkinkan rotasi lateral, sedangkan pitch memungkinkan perubahan sudut, kemiringan ke atas dan ke bawah. Kombinasi kedua gerakan ini memberikan fleksibilitas orientasi instrumen pada ruang kerja yang terbatas. Pada tahap ini, sistem juga dilengkapi dengan fitur Gravity Compensation 2 Degree of Freedom, khususnya pada sumbu pitch dan roll. Fitur ini dirancang untuk mengurangi pengaruh beban gravitasi, sehingga lengan robot dapat bergerak lebih ringan dan mampu mempertahankan posisi tanpa gaya kendali berlebih.
menggunakan perangkat mobile sebagai langkah awal menuju implementasi telesurgical system. Diagram ini menggambarkan arsitektur sistem telesurgery berbasis master-slave yang memungkinkan tindakan bedah dilakukan secara jarak jauh melalui integrasi sistem mekanik, elektronik, kendali, dan komunikasi data. Pada sisi master console, sistem berfungsi sebagai antarmuka utama antara operator atau dokter bedah dengan robot. Bagian ini terdiri dari master control dan sensing modul yang bertugas membaca seluruh input gerakan tangan dan kaki operator. Operator mengendalikan sistem melalui master manipulator kiri dan kanan yang menangkap posisi, orientasi, dan pergerakan tangan secara real time. Selain itu, terdapat pedal yang digunakan sebagai input tambahan, misalnya untuk aktivasi fungsi tertentu atau mode operasi. Seluruh informasi visual dari area bedah ditampilkan melalui display yang menampilkan umpan balik video secara langsung. Dengan demikian, operator dapat melakukan tindakan secara presisi meskipun berada pada lokasi yang berbeda dari robot bedah. Gerakan dari master manipulator kemudian diproses oleh robot motion controller pada sisi master. Controller ini berfungsi untuk mengolah data posisi dan orientasi, mengkonversi gerakan operator menjadi perintah kendali, dan menyelaraskan skala gerakan antara master dan suit. Perintah kendali tersebut kemudian diteruskan ke motor controller yang mengatur kerja motor dan motor driver pada setiap derajat kebebasan. Encoder pada motor memberikan umpan balik posisi untuk memastikan akurasi dan kestabilan gerakan. Penghubung antara master dan slave adalah communication link yang berfungsi sebagai jalur transmisi data kendali dan umpan balik. Di sisi slave console, sistem menerima perintah dari master melalui modul slave control dan sensing modul. Modul ini bertugas menerjemahkan perintah kendali menjadi gerakan aktual pada robot bedah. Setiap manipulator slave digerakkan oleh rangkaian motor, motor driver, dan motor controller. Sistem ini memastikan bahwa setiap perintah dari master diterjemahkan menjadi gerakan posisi, rotasi, orientasi sudut yang presisi sesuai dengan perintah operator. Encoder pada motor memberikan umpan balik posisi untuk menjamin bahwa gerakan slave sesuai dengan gerakan master, baik dari sisi arah maupun skala. Sistem telesurgery ini bekerja dalam closed loop control di mana data posisi dan status motor dikirim kembali ke master. Video dari kamera endoskop dikirim ke display operator. Umpan balik ini memungkinkan operator melakukan koreksi gerakan secara langsung dan meningkatkan akurasi tindakan bedah. Secara keseluruhan, arsitektur ini mengintegrasikan sistem mekanik, sistem kendali, sistem komunikasi, dan sistem antarmuka manusia-mesin. Arsitektur master-slave ini menjadi fondasi utama dalam pengembangan telesurgery robotic system yang memungkinkan melakukan tindakan bedah dilakukan secara jarak jauh dengan presisi, keamanan, dan kendali yang tinggi. Video ini menampilkan pengembangan dan pengujian berbagai sistem robot, meliputi robot bipedal, quadruped, dan robotic arm, dengan fokus pada integrasi kecerdasan buatan, perencanaan gerak, serta analisis karakteristik pola gerakan. Pada tahap awal, ditunjukkan sistem gesture recognition dan voice command di mana gerakan tangan dan perintah suara manusia diterjemahkan menjadi instruksi kendali robot. Data input ini kemudian diproses menggunakan motion dan trajectory planning sehingga robot mampu merespon perintah secara terstruktur dan aman. Selain itu, modul object detection dan perception berbasis artificial intelligence memungkinkan robot mengenali objek dan lingkungan sebagai dasar pengambilan keputusan gerak. Pada robot bipedal, sistem kendali difokuskan pada keseimbangan dan stabilitas berjalan. Pola langkah dihasilkan menggunakan walking pattern generator dengan mempertimbangkan posisi center of mass, sudut pitch dan roll, serta fase tumpuan kaki.
Pengujian dilakukan untuk memastikan robot mampu berjalan secara stabil dan mempertahankan postur meskipun mengalami gangguan kecil. Selanjutnya ditampilkan robot quadruped yang menawarkan stabilitas lebih tinggi melalui 4 titik tumpuan. Proses walking pattern characterization dilakukan untuk menganalisis koordinasi antara kaki dan distribusi beban saat bergerak. Berbagai perintah gerak diuji untuk memahami respon pola langkah dan karakteristik locomotion quadruped. Pada robotic arm, pattern characterization diterapkan untuk menganalisis hubungan antara perintah posisi, kecepatan, dan respon aktual aktuator. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan presisi, konsistensi gerakan, serta keandalan manipulasi objek. Seluruh sistem kemudian dianalisis melalui pattern characterization dengan memanfaatkan data sensor, grafik pemantauan, dan antarmuka kendali. Proses ini memungkinkan evaluasi kuantitatif terhadap kestabilan, dinamika, dan performa gerak robot baik pada bipedal quadruped maupun robotic arm. Riset dan implementasi IoT, Internet of Things. Segmen ini menampilkan hasil riset dan implementasi Internet of Things yang difokuskan pada sistem pemantauan, otomasi, dan pengambilan keputusan berbasis data secara real-time. Pengembangan dilakukan untuk mendukung aplikasi praktis di bidang lingkungan, kesehatan, dan smart system. Sistem IoT yang dikembangkan terdiri dari sensor, perangkat pengolah data, modul komunikasi, dan antarmuka pemantauan. Sensor berfungsi untuk menangkap data lingkungan seperti suhu dan kelembaban yang kemudian diproses oleh microcontroller dan dikirimkan ke sistem monitoring melalui jalur komunikasi. Pada implementasi pemantau temperatur ruang, data suhu direkam secara berkala dan divisualisasikan dalam bentuk grafik. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi lingkungan secara kontinu, sekaligus menyimpan data historis untuk analisis yang lebih lanjut. Fitur ambang batas juga diterapkan untuk memberikan peringatan ketika nilai suhu berada di luar rentang yang ditentukan. Pada implementasi pemantau temperatur ruang, data suhu direkam secara berkala dan divisualisasikan dalam bentuk grafik. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi lingkungan secara kontinu, sekaligus menyimpan data historis untuk analisis yang lebih lanjut. Fitur ambang batas juga diterapkan untuk memberikan peringatan ketika nilai suhu berada di luar rentang yang ditentukan. Implementasi IoT juga diterapkan pada monitoring ruang penyimpanan seperti pada kotak penyimpanan sensitif suhu. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan kondisi lingkungan tetap stabil dan sesuai standar, sehingga resiko kerusakan akibat perubahan suhu dapat diminimalkan. Selanjutnya ditampilkan sistem Smart Garden yang memanfaatkan sensor kelembapan tanah untuk mengendalikan penyiraman tanaman secara otomatis. Ketika kelembapan tanah berada di bawah ambang tertentu, sistem akan mengaktifkan pompa air secara otomatis dan berhenti ketika kondisi tanah telah optimal. Pendekatan ini membantu efisiensi penggunaan air dan menjaga kesehatan tanaman. Seluruh data sensor dan status sistem ditampilkan melalui antarmuka dan pemantauan, sehingga pengguna dapat memantau kondisi sistem secara langsung. Integrasi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan komunikasi data menjadi kunci dalam memastikan sistem IoT bekerja secara andal dan responsif. Sebagai penutup, riset dan implementasi IoT ini menunjukkan potensi besar teknologi IoT dalam mendukung sistem pemantauan dan otomasi yang efisien. Kedepannya, sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut melalui integrasi analitik data, kecerdasan buatan, dan konektivitas skala besar untuk aplikasi yang lebih luas. Bersama kami mengubah riset menjadi solusi dan solusi menjadi nilai ekonomi dan sosial. Kelompok riset embedded system elektronik merancang kecerdasan di dalam sistem menghubungkan riset dengan masa depan. Dari Indonesia untuk teknologi kelas dunia.